Selanjutnya berselawat kepada Nabi. Selawat apa yang kita baca? Boleh selawat apa yang Bapak hafal. Yang terbaiknya selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ustaz, saya cuma hafal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Yang penting selawat kepada Nabi. Kita lakukan pada takbir yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu sudah kita kafani jenazah. Tidak tahu masih hidup sekarang atau tidak. Untung sepanjang hidup kita, mayat yang kembali hidup itu hanya mayat yang ketika dikafani saat belajar penyelenggaraan jenazah. Coba sempat kalau mayat yang kita mandikan hidup semua. Jangan tak bisa lagi kita membaca setiap huruf hijaiyah saking takutnya hidup. InsyaAllah kita lanjutkan dengan pembahasan berikut. Kita sudah membahas alhamdulillah tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Alhamdulillah kita praktek di pekan yang lalu. Mudah-mudahan semakin banyak yang ngerti dan berani. Karena tidak cukup ngerti, berani yang perlu. InsyaAllah kalau solatnya ini rata-rata kita tahu. Hal-hal yang tidak tahu itu paling sedikit. Karena umum kita melaksanakan solat untuk mayit ini. Rata-rata kita asal ada solat mayit, kita ada di tempat siap untuk solat mayit. Sehingga sedikit yang tidak bisa atau tidak tahunya dalam masalah solat mayit ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solat mayit rangkaian dari fardu kifayah yang mesti dilakukan orang hidup. Baik keluarga mayit, orang sekitar dia, orang yang bertakziah, atau orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk berkunjung mengikuti urusan mayit sampai dikuburkan. Jadi fardu kifayah bagi setiap orang yang datang. Fardu kifayahnya ini paling prioritas adalah ditujukan untuk orang yang berada di sekitar mayat meninggal. Jadi merekalah yang tanggung jawab. Kita RT berapa sini, Pak? RW-nya? RW 4, katakan RW 4 lah, Pak, yang agak luas sedikit. Meninggal satu orang muslim di RW 4, maka orang RW 4 lah yang tujuan sasaran utama fardu kifayah itu. Sehingga orang RW 4 mereka mesti berusaha agar mayat ini disolatkan. Meskipun cuma satu orang. Maka gugur kewajiban orang satu RW 4 dengan dikerjakan salat mayat meski oleh satu orang. Jadi orang sekitar yang sasaran orang yang diwajibkan salat mayat. Itu. Baik, silakan Pak Mul. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita melakukan salat mayat ini? Dalilnya apa? Dalilnya Rasul langsung mengerjakan. Perbuatan Rasul. Di mana di tahun 9 Hijriah, bulan Rajab, seorang raja Najasyi wafat. Dia di Ethiopia, nama sekarang, dulu Habasyah. Raja ini adalah raja yang baik. Raja yang masih mengamalkan syariat Nabi Isa. Sehingga memimpin itu adil. Sahabat Nabi pergi hijrah ke tempat mereka, disambut dengan baik. Dilayani, diperlakukan seperti rakyat biasa. Maka wajar ketika dia meninggal, sahabat Abu Hurairah cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi, merasa berlangsungkawa meninggalnya raja Najasyi ini. Sebab raja ini baik. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari wafatnya raja tersebut. Fa kharaja ilal musalla, maka diajaklah para sahabat, yuk kita salat yuk. Di tempat mereka biasa salat.
Tempat salat Idul Fitri, salat istisqa, salat mayat juga di situ. Fasaffa bihim wa kabbar arba'a. Nabi perbanyak saf orang yang ikut salat dan salatnya dengan takbir 4 rakaat. Bukan, mohon maaf, 4 kali takbir, bukan 4 rakaat salat. Salatnya dengan 4 takbir. Tidak sama dengan zuhur 4 rakaat. Jadi cuma takbirnya yang 4. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi, riwayat sahabat Ibnu Umar, "Shallu ala sahibikum." Meninggal orang di antara kalian, salatkanlah yang meninggal tadi. Siapa yang menyuruh itu? Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Maka berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ini, maka salat terhadap mayit merupakan kewajiban orang hidup yang sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mensolatkan mayat, mesti pelaksanaannya setelah mayat dimandikan. Maka mesti dimandikan, dikafani, baru disolatkan. Orang yang hendak mensolatkan dengan cara solat gaib, mayat tadi sudah dimandikan, dikafani, baru dia solatkan secara gaib. Maka kalau mendengar orang meninggal dan orangnya jauh dari kita, jangan buru-buru solat gaib dulu. Ikuti beritanya, sudah dimandikan, sudah dikafani, atau lebih yakinnya, supaya kita tidak ragu-ragu, setelah dikuburkan, baru kita buat salat mayit. Seperti yang baru saja meninggal, anak Kiai Arifin Ilham, anak beliau Amir apa namanya? Amirnya ingatnya, Amir Azikro ya. Kita dapat kabar, solatkan misalnya pagi dia meninggal, sorenya atau malamnya kita buat solat gaib, itu lebih aman. Dan dia tidak mesti begitu meninggal langsung segera kita buat. Bisa saja, nantinya, esoknya bisa saja. Ya. Jadi, mesti setelah dia dimandikan, dikafani. Maka Bapak Ibu, urutan pekerjaan mengurus mayit itu, mandikan dulu, selesai itu dikafani, baru disolatkan. Setelah disolatkan, baru dikuburkan. Kemudian, bagaimana dengan waktu dan tempat pelaksanaan solat? Waktunya boleh kapan saja. Dia tak terhukum dengan solat terlarang di 5 waktu. Karena yang terlarang di 5 waktu itu adalah solat sunnah. Tidak ada sebab mutaqaddim. Pernah kita bahas masalah ini? Yang 5 waktu terlarang. Ini fardu. Maka dikerjakan setelah subuh, silahkan. Kan boleh jadi, orang itu meninggal sore. Malam diinapkan di rumah duka. Pagi, segera kita kuburkan. Sehingga setelah subuh di Masjid Nurul Fajar, kita solatkan bersama, kita bawa ke pusara. Boleh. Atau, mayat ini meninggalnya setelah zuhur. Enggak terkejar tadi zuhur untuk diurus dan segala macam. Setelah asar baru selesai dimandikan, selesai dikafani, disolatkan Nurul Fajar. Silahkan. Selesai sebelum maghrib. Maghrib kita sudah bisa solat jamaah lagi Nurul Fajar. Silahkan. Bahkan malam. Hanya saja malam itu sering kita banyak kendala. Mungkin kendala cahaya, kendala rute. Kan kita penglihatan kita di malam hari enggak sekuat di siang hari. Pencahayaan enggak sekuat di siang hari. Sehingga banyak hal yang nampak di siang hari malam enggak lihat. Maka nanti boleh jadi terjadi berbagai hal di luar dugaan. Sebaiknya penguburan mayat di siang hari, tapi tidak menghalang pelaksanaan malam hari. Boleh di malam hari. Cuma lebih baik siang hari. Apalagi kondisi kayak musibah yang banyak orang meninggal, Pak, kuburan massal di Aceh, atau dulu kejadian gempa yang di Pariaman, kejadian gempa di Sleman, di Nusa Tenggara Barat, di Palu, berbagai daerah. Itu seandainya enggak cepat kita kuburkan, itu membusuk. Malam kuburkan, tidak ada masalah. Kemudian waktunya sudah, tempatnya bagaimana? Boleh dibuat di rumah, di tanah lapang. Kan mana tahu orangnya, kita lihat dari yang mengunjung ini ramai. Dibuat di masjid enggak memadai. Di rumah apalagi? Buat di lapangan, boleh. Buat di rumah kita, silakan, tidak ada masalah. Buat di pesantren, juga tidak ada masalah. Tapi jika dilihat dari tempat itu, jika
afdhaliyah masing-masing kita pandang, lebih baik di masjid. Maka umumnya kita membawa mayat itu salatnya di masjid, baik masjid terdekat atau masjid dia pernah berwakaf untuk bangun masjid, kan ada yang gitu Pak ya? Atau di masjid di mana dia sering aktif, atau masjid yang dekat dengan kuburan. Intinya masjid-masjid sama afdhaliyahnya, kecuali masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Selain itu afdhaliyahnya sama. Masjid Nurul Fajar dengan Masjid Raya An-Nur afdhaliyahnya sama. Hanya saja jumlah jemaah mungkin di sana lebih banyak. Dia lebih besar dibanding kita. Tapi segi afdhaliyahnya, mana yang lebih besar pahala salat di Masjid Nurul Haq, Nurul Fajar, Nurul Yaqin dengan Masjid An-Nur? Sama. Maka di masjid manapun selain masjid yang 3, afdhaliyahnya sama. Maka Bapak Ibu, pilihannya boleh masjidnya, masjid terdekat, dekat dari rumah kah, dekat kuburan kah, atau yang lain. Baik. Syarat sah salat jenazah sama dengan syarat sah salat. Mesti menghadap kiblat, mesti dalam keadaan suci, mesti kita semua ketika salat tersebut menutup aurat. Waktu tidak lagi, karena tadi sudah kita bahas. Kalau salat 5 waktu, mesti di waktunya. Kalau salat jenazah, menyesuaikan dengan waktu kapan mayat sudah bisa disolatkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syaratnya sama dengan syarat sah salat kita, kecuali satu tentang waktu, enggak lagi ditentukan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, tambahan dari itu tambah satu lagi, mayat sudah dimandikan baru kita salatkan. Syarat sahnya gitu. Kemudian ketentuan-ketentuan yang lain. Salat jenazah ini sebaiknya berjamaah, tapi boleh individual. Kan tidak selamanya kondisi ini orang ramai hadir, Pak. Mungkin saja hanya satu orang yang menemukan mayat, dia urus, dikuburkan. Kan kita tidak bisa menduga semua tempat ini. Mana tahu ada yang pedalaman, daerah terisolir, atau dalam rangka proyek, tugas jauh dari orang. Meninggal kawannya, dikuburkan, urus sendiri. Atau boleh jadi kayak sekarang, Pak, pandemi ini, terbatas orang untuk mengurus. Sehingga orang yang dianggap steril, orang yang dianggap secara medis bisa mengurus, dia saja. Atau berbagai kondisi yang lain. Seperti orang yang di penjara misalnya. Dia nggak bisa ditemui oleh siapapun. Hanya kawan satu sel. Atau hanya sipirnya yang mengurus. Satu orang boleh melaksanakan salat jenazah. Tidak mesti berjamaah. Tapi lebih baik dibuat berjamaah. Yang kedua, kalau sudah dikerjakan satu orang, meskipun anak-anak mumayyiz. Si Ali dah balik belum, Pak? Nah, kayak Ali misalnya salat, anak belum balik. Tapi dia mumayyiz, kalau salat itu dia serius. Enggak main-main dia salat. Salat 4 takbir dia bisa, betulan dia salat gitu. Cuma soal khusyuk atau tidak itu kan beda. Cuma secara hukum syariat yang menjadi ketentuan syarat seperti kita sebutkan tadi, dia penuhi. Rukun salat dia kerjakan. Sahnya salat jenazah, sah dia mengerjakan gugur kewajiban yang lain. Paham Pak ya? Ya. Sudah itu yang ketiga. Tidak gugur kewajiban dikerjakan oleh wanita jika laki-laki ada. Karena yang disuruh syariat itu laki-laki awalnya. Tapi kalau nggak ada laki-laki, boleh perempuan. Atau yang ada laki-laki non-muslim, perempuan muslimah. Siapa yang menyolatkan? Perempuan muslimah. Meskipun laki-laki ada, tapi tidak sah solat laki-laki tadi. Maka baru sah perempuan solat waktu itu. Kemudian, saat mayat, solat mayat harus dilakukan sebelum dikuburkan. Jika dikuburkan tanpa disolatkan, solat di atas kuburan. Kan mana tahu Pak, waktu itu nggak ada yang ngerti. Atau nggak ada yang berani menyolatkan. Boleh jadi dengan aspek politik kah? Aspek keamanan kah? Aspek kesehatan kah? Orang nggak berani menyolatkan. Dia nggak disolatkan. Datang waktunya, anggap kalau sore nggak bisa. Malam, di luar pengawasan. Kita bisa solatkan. Datang ke kuburan dia, solatkan di kuburan itu. Rasul pernah gitu Pak. Rasul dulu kalau datang ke satu masjid, biasa ketemu, bahasa kita mungkin marbot orang yang biasa ngurus masjid Pak. Apa bahasa kita? Garim. Ya Pak Riza? Garim kan? Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Anggap garim istilahnya. Datang ke suatu masjid, biasa ketemu garim. Suatu kali nggak ketemu lagi. Ditanya, mana si fulan yang biasa ngurus masjid? Dalam riwayat itu,
Ada dua kemungkinan. Orang ini laki-laki, ada perempuan kemungkinan. Riwayatnya di situ tidak dipastikan apakah laki-laki atau perempuan. Intinya Rasul biasanya ketemu orang itu. Sekarang kok nggak ada. Mana dia? Kata sahabat, meninggal semalam Rasul. Rasul tanya, kalian kok nggak ngasih tahu saya? Kata sahabat, seakan kesannya, ini Rasul orang biasa, nggak perlulah Rasul tahu. Kami cukup. Seakan orang ini kan orang bawahan, orang biasa. Nggak pentinglah beritanya sampai ke Rasul. Rasul pula yang mengurus, Rasul pula yang mengimami. Kami cukup Rasul. Rasul menunjukkan ketidaksukaan. Bagi Rasul, mau dia seperti sahabat sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, orang yang tak dikenal seperti Marbot tadi, kasih tahu saya. Sekarang kalau saya tidak dikasih tahu, saya tidak mengurus dia, antar saya ke kuburan dia. Tunjukkan saya. Ditunjukkan. Datang Rasul ke kuburan dia, salat Rasul di atas kuburan dia. Apa kata Rasul? Kuburan ini, orang-orang yang dikuburkan di sekitar dia juga, tadinya gelap kuburannya. Saya solatkan, kuburan itu jadi terang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan itu. Hadisnya hadis sahih. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang bolehkah kita solat di kuburan, dari segi hukum fikih, para ulama mengatakan sah, boleh, selama tempat itu bersih dari najis. Sehingga kalau seperti Nabi tadi kasusnya, kalau tempat itu bersih dari najis, boleh kita solat di situ. Kan syarat sah solat itu adalah bersih badan dan tempat dan pakaian dari najis kan? Terpenuhi itu, sah solat di situ. Nabi yang melakukan. Melebar sedikit, bagaimana masjid-masjid yang ada di sekitarnya kuburan? Apa masjid di sini yang ada kuburan sekitarnya, Pak? Babus Salam. Mungkin di samping kiri, samping kanan, belakang, atau depannya. Secara niat orang menguburkan di sekitar masjid itu adalah orang yang dulu berwakaf bangun masjid. Dia pengen orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat mendoakan dia. Karena tempat yang tidak akan sepi, yang akan terus dikunjungi umat Islam, masjid. Pandemi pun, mereka bisa dilarang ke mall, Pak. Bisa dilarang nggak ke pasar. Tapi dilarang ke masjid. Banyak tidak yang demo kita. Atau kita sesama jamaah jadi ribut gara-gara itu. Yang satu pro, yang nggak usah ke masjid. Yang satu lagi harus ke masjid. Kita tidak melihat hukum dulu, secara emosional. Orang nggak siap meninggalkan masjid dia. Salat 5 waktu, ke masjid terus kita. Tapi ditinggalkan pasar, nggak belanja ke pasar. Muncul berbagai kreasi dan belanja. COD lah. Atau di sekitar sekitar perumahan itu pada saling jualan. Nanti sistem saling antar, saling support lah. Tapi ketika mereka dilarang ke masjid, nggak terima. Mayoritas begitu. Mau orang akademis atau tidak, nggak terima. Mau orang alim, orang tidak alim, nggak terima. Lebih suka salat di masjid. Maka orang tadi pikiran, kalau orang terus ke masjid, 5 kali sehari semalam orang datang ke masjid, selama ada azan di masjid itu orang datang. Bayangkan kalau satu orangnya sehari mendoakan dia, dan 5 yang mendoakan. Ini masjid kita kalau rata-rata 2 saf, Pak. 1 saf berapa ukuran, Pak? Ada 40. 20 depan. Kedua nih, Pak. Anggaplah 50 sehari. Satu solat. 50 kali 5 kali. Anggap rata-rata 40 aja satu solat itu. Lah 200 orang mendoakan satu hari. Itu prinsipnya, Pak. Mereka pengen didoakan orang hidup. Karena umat Islam ini diajarkan nabinya, kalau kalian lihat kuburan, doakan yang di kuburan. Nabi sengaja ajarkan doa kalau kita lewat di kuburan. Kepada Sayyidah Aisyah, kepada sahabat Nabi yang lain. Kalau datang ke kuburan baca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan berbagai redaksi yang lain diajarkan oleh Nabi. Itu yang mereka harapkan. Lalu, secara praktek, apakah ada di zaman Nabi orang yang sholat di masjid ada kuburannya? Ada. Di antara prakteknya, istri Rasul, Sayyidah Aisyah. Rasul dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah kan? Sayyidah Aisyah sholat di rumah itu. Sampai belum meninggal sholat di rumah itu. Berarti
Istri Rasul Sayyidah Aisyah sudah praktekkan salat di tempat yang di sampingnya atau di sekitarnya ada kuburan. Paham ya? Istri Rasul fakih paham hukum Islam maksudnya. Banyak meriwayatkan hadis. Kemudian kalau kita tengok perkembangan Masjid Nabawi, tadinya rumah Rasul tidak menjadi masjid, sekarang masjid. Pengecualian, enggak bisa pengecualian Pak. Dalam rumah Rasul itu ada makam Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Kalau seandainya hanya khusus Nabi yang boleh kuburnya dalam masjid, dua sahabat tadi bukan Nabi. Paham ya? Kalau seandainya kuburan itu tidak boleh, maka ulama di masa masjid perluasan itu dilakukan akan protes. Kalau tidak berarti ulamanya tidak amanah, Pak. Tapi sampai sekarang buktinya enggak ada yang berfatwa keluarkan dari Masjid Nabawi. Kalau ada pun enggak terlaksana fatwanya. Itu artinya fatwanya tidak dianggap sebagai fatwa yang patut dirujuk dalam masalah kuburan ada dalam masjid tadi. Itu satu. Kasus Masjid Nabawi. Yang lain lagi. Nanti silakan lihat tentang cerita Ashabul Kahfi. Begitu kuburan orang Ashabul Kahfi itu ditemukan mereka tak lagi hidup. Apa kata orang setelah mereka itu? Generasi belakang mereka itu? Lanattakhidanna alaihim masjidah. Akan kami buatkan di depan kuburannya ini masjid. Berarti Al-Quran sudah memperkenankan kuburan di dekatnya ada masjid. Kalau tidak, Al-Quran akan mencela perbuatan orang yang bangun masjid di tempat kuburan Ashabul Kahfi tadi. Nanti boleh tengok di surah Al-Kahfi, Pak. Setelah orang Ashabul Kahfi tadi enggak lagi hidup, itu orang-orang setelahnya pengen buat masjid di bekas tempat mereka masuk itu, di depan goa itu. Dalam surah Al-Kahfi. Banyak lagi kisah yang lain, kita cukupkan di situ. Maka kalau ada orang mengatakan tidak sah solat di masjid yang ada kuburan di depannya, di sampingnya, di dalamnya, tapi dibatasi, orang itu perlu merujuk masalah-masalah seperti ini. Bahkan dalam banyak riwayat, di Masjid Khaif, di tempat kita mabit di Mina, ada Masjid Khaif namanya. Di Muzdalifah ada Masjid Masy'aril Haram. Di Arafah Masjid Namirah. Ini kan ada Namirah sini kan, Pak? Itu kan inspirasi dari situ barangkali. Masjid Khaif itu, menurut riwayat hadis-hadis sahih, itu banyak nabi yang dikuburkan di situ. Bahkan di pelataran tempat kita tawaf di Ka'bah, itu nabi-nabi banyak dikuburkan di situ. Salat kita bahkan di atas itu. Dan kalau kita tengok sejarah lebih dekat lagi, Nabi Muhammad ketika bangun masjid di Madinah, itu di tempat bekas kuburan orang-orang Madinah dulu. Sebelum dibangun Nabi sebagai masjid, orang Madinah yang sudah beriman dengan Nabi, disuruh salat Jumat berjamaah oleh Nabi, mereka salat di atas tanah itu. Kan di zaman Nabi datang, ketika bangun masjid kan digali lagi itu. Sebelum digali oleh Nabi, orang Madinah sudah salat di atas itu. Paham ya? Ini sejarah yang bisa menjadi istimbat hukum bahwa secara sejarah sudah terjadi itu. Dan yang melakukan Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi Nabi dan sebagian kisahnya sahabat Nabi. Jadi dalilnya adalah kuat masalah ini. Baik, saya lanjut. Dianjurkan memperbanyak shaf salat. Kalau kita misalnya biasanya shaf itu disempurnakan ke ujung-ujung, Mbak. Kalau salat jenazah sebaiknya banyak ke belakang. Enggak mesti penuh ke ujung. Kita isi sampai ujung ini saja, sampai anggaplah pertengahan di situ, Pak. Perbanyak ke belakang. Karena semakin banyak shaf, semakin besar harapan orang ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana kalau salat jenazah itu, Pak, pertama kita rapatkan shaf supaya orangnya banyak muat di masjid. Yang kedua, shafnya kita perbanyak. Enggak kita sampaikan ke ujung, Pak. Karena anjurannya perbanyak shaf. Kalau seandainya shafnya sempurna ujung ke ujung, banyak ke belakang, lebih baik lagi. Jika tidak terpenuhi itu, prioritaskan shaf banyak ke belakang. Kemudian imam
Bila mayatnya laki-laki, anjurannya berdiri sejajar dengan arah kepala. Ya enggak mesti kepala betul, Pak. Di arah mukanya juga boleh. Pokoknya leher ke atas lah. Dan kalau perempuan, bagian tengah badan lah. Mulai dari pinggang dia sampai ke dada dia, tengah badan. Bagaimana kalau imam enggak berdiri begitu? Anggap imamnya mungkin kelupaan, Pak. Ini perempuan atau laki-laki? Enggak. Ingat dia mengidentifikasi posisi berdiri. Yang jelas ini mayat, saya solatkan. Dia enggak ingat laki-laki atau perempuan mayat ini. Dia tegak saja untuk perempuan di bagian kepala atau sebaliknya. Sah solat. Ini cuma bagian daripada adab saja, kesempurnaan. Nanti jangan gara-gara ini pula, imamnya kok di bagian itu berdiri. Enggak sah solat? Enggak. Sah solatnya. Paham ya Pak ya? Kita kadang-kadang hal-hal yang sedikit, hal-hal yang tidak esensi, kadang menjadi ribut kita. Contoh ini, berdirinya imam. Bahkan yang lebih repot lagi ketika baca Allahumma ghfir lahu, enggak terbaca ghfir lahu tapi Allahumma ghfir laha. Ribut kita. Padahal secara bahasa mau dibaca Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, bisa dibenarkan nanti. Nanti kita bahas. Kemudian boleh mensolatkan banyak mayat dengan sekali solat. Contoh, meninggal ada 3 orang sekali, Pak. Kan kayak kemarin itu menjadi pelajaran betul bagi kita. Sebentar-sebentar dengar orang meninggal. Sehingga sekali solatkan langsung 3. Boleh. Kalau misalnya 3 atau 4 atau 5, mana posisi paling dekat dengan imam? Dianjurkan yang paling baik secara agamanya. Artinya dia hidup sehari-hari, yang paling bagus beragama, paling dekat dengan imam. Baru yang diurut ke belakangnya. Yang agak baik sedikit, dekat dengan imam. Posisi kedua. Yang agak kurang baik lagi, ketiga. Sampai ke ujung. Kalau misalnya agak dia beragama tu dibuat grade, ada A, B, C, D, E. Yang A dekat imam, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Kira-kira begitu. Otomatis ini penilaian zahir kita. Secara hakikat dia berimannya kepada Allah bagaimana? Kita tidak tahu. Yang kita tahu, melihat dia beragama saja. Contoh yang satu rajin berjamaah, yang 3 enggak. Atau yang kedua dia rajin jamaah juga, cuma sering tidaknya daripada jamaahnya. Atau rajin juga, cuma kadang-kadang tidak. Yang satu enggak pernah tinggal. Yang paling banyak berjamaah tadi, paling depan, dekat dengan imam. Urut belakang kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah mayat itu sekalian laki-laki dan perempuan disolatkan? Boleh. Imam posisinya patokannya laki-laki. Kalau ada laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kan cerita cuma banyak saja. Bagaimana sekarang ada laki-laki, ada perempuan? Boleh sekalian. Imam di posisi bagian kepala laki-laki yang dekat dengan dia. Kemudian rukun solat jenazah. Saya ulang sedikit. Rukun dengan syarat itu keduanya adalah penentu sah dan tidaknya solat kita. Tapi beda rukun dengan syarat. Kalau rukun bagian pekerjaan ibadah itu. Kalau syarat dia tidak, Pak. Contoh, kita berwudu. Apakah ada dalam solat pekerjaan wudu? Enggak ada. Tapi Al-Fatihah dalam solat kita buat. Itu contoh yang mudah. Menutup aurat dalam solat enggak kita buat. Tapi di luar solat. Baca Al-Fatihah dalam solat kita buat. Itu bedanya. Menutup aurat, baca Al-Fatihah, keduanya sama penentu sah dan tidaknya solat. Tapi menutup aurat sebelum solat, baca Al-Fatihah dalam solat. Menjadi pekerjaan solat. Itu beda rukun dengan syarat. Sama penentu, tapi kalau rukun pekerjaan suatu ibadah, kalau syarat dia tidak pekerjaan suatu ibadah, tapi penentu dia. Dan sepanjang solat mesti aurat tertutup. Baik, apa rukun solat jenazah? Pertama niat. Niat kita menyolatkan jenazah ini sama dengan solat biasa. Saat takbiratul ihram, niat untuk menyolatkan. Enggak mesti kita sebutkan, Pak, siapa orang yang kita solatkan. Yang penting saya niat mensolatkan jenazah ini. Atau saya niat ikut orang yang disolatkan oleh imam. Boleh juga. Usalli ala hadhil janazah. Atau usalli ala hadal mayyit. Usalli ala man salla alaihil imam. Saya niat solat untuk orang yang disolatkan oleh imam. Boleh. Yang mana satu yang Bapak bisa? Sengaja aku solat mayat fardul kifayah lillahi ta'ala. Silakan. Yang mana satu yang bisa? Yang penting kita niatkan solat untuk mayat ini. Sekali lagi, Pak, tidak mesti kita sebutkan namanya. Solat untuk si fulan atau laki-laki yang ini, laki-laki yang itu, tidak mesti.
Oke. Sudah itu, berdiri bagi yang mampu. Sama dengan rukun solat. Selama kita mampu berdiri, Pak, mesti berdiri. Enggak boleh duduk. Kalau ada orang yang dia sakit, dia lumpuh atau berkondisi yang lain, boleh sambil duduk dia mensolatkan jenazah. Enggak mesti berdiri. Yang ketiga, dilakukan 4 takbir. Bukan 4 rakaat, Pak. 4 takbir. Ini ada guyonan, terlepas benar atau tidak, tapi ibrah saja diambil. Ada juha. Dia dituakan di kampung, Pak. Asal rujukan agama, dianggap orang dia yang paling paham. Satu kali diminta jadi imam salat jenazah. Dia enggak pandai. Mau diiyakan, enggak ngerti. Ditidakkan, kan kita jadi rujukan. Malu kan? Maka dicobalah jadi imam. Begitu solat tadi dilakukan di masjid, dia karena bingung, enggak ngerti, dia solat 4 rakaat. Selesai solat, jamaah tanya, Pak Imam, agak beda solat kita sekarang. Kok 4 rakaat? Dia kan enggak mau kalah dia. Apa alasan dia? Ini mayat banyak dosa. Enggak cukup 4 takbir. Enggak cukup kalau kita hanya berdiri. Mesti ruku, mesti sujud. Ya karena dia rujukan, orang kampung juga bukan orang berilmu, manut dengan dia. Akhirnya iya saja orang. Sama juga ada kisah waktu itu anjing dikuburkan di pemakaman umat Islam. Dia sebenarnya enggak boleh. Pemakaman Islam itu orang muslimnya dimakamkan di situ, Pak. Lalu ada seorang qadhi, ini anekdotnya, Pak. Cuma ini pelajaran saja kita ambil, Pak. Hakim bahasa kitanya. Kata yang orang yang kenal dengan pemilik anjing tadi, pemilik anjing dah pergi, Pak, anjing tinggal anjing tadi dan mati anjing tadi. Tuan Qadhi, ini anjing ini mati. Di mana dikuburkan? Oh, kuburkanlah di tanah, jangan di pemakaman Islam. Tapi Tuan Qadhi sini sebentar. Ini ada pesan Tuan Qadhi. Apa pesannya? Anjing ini dia berwasiat. Kalau sempat dia mati nanti, tolong kasihkan uang, katakan 0,5 M untuk Tuan Qadhi. Tapi dia dikuburkan di pemakaman umat Islam. Maka orang tadi pertama bertanya, enggak boleh di pemakaman Islam kan? Terus masuklah Tuan Qadhi tadi ke dalam. Seperti orang bolak-balik buku, cari referensi. Tengok-tengok buku. Keluar dia lagi. Ditemui orang. Bapak-bapak sini dulu. Ini kan mau dikuburkan anjing nih. Tadi kan bertanya, di mana mau dikuburkan? Ini boleh dikuburkan di pemakaman Islam. Kok begitu Tuan Hakim? Dia ini keturunan anjing Ashabul Kahfi dulu. Anjing soleh ini. Karena anjing soleh dia boleh dimakamkan di pemakaman umat Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jangan anggap ini benar kisah ini, tapi ini pelajarannya diambil. Bahwa kadang-kadang kita ada pesan di situ, Pak. Mudah berubah gara-gara yang sedikit, Pak. Kan ada pesan tadi. Ini ada wasiat untuk Pak Hakim. Untuk Pak Hakim 0,5 M. Kira-kira secara nalar kita, kapan pula anjing bisa berwasiat? Siapa yang ngerti pesan anjing itu? Lalu pertanyaan lebih lanjut lagi, sejak kapan anjing itu punya uang banyak? Cuma kan ketika kita sudah fokus dengan materi, sudah tersumbat pikiran kita oleh materi, ini nalar ini hilang, Pak. Dalam hidup kita sering begitu. Maka meskipun ini kisah ini terlepas benar atau tidak, tapi pelajarannya diambil. Maka solat mayat ini mesti 4 takbir. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Dan dia tidak pakai rakaat, tapi 1 kali berdiri 4 kali takbir. Lalu 4 kali takbir ini terdiri dari pertama membaca surah Al-Fatihah. Membaca iftitah itu enggak dianjurkan, Pak. Tapi kalau solat yang lain dianjurkan iftitah. Baik Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id. Kalau solat mayat langsung Al-Fatihah. Hanya saja kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dianjurkan. Tapi baca iftitah enggak dianjurkan. Lalu selanjutnya berselawat kepada Nabi. Selawat apa yang kita baca? Boleh selawat apa yang Bapak hafal. Yang terbaiknya selawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ustaz, saya cuma hafal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Yang penting salawat kepada Nabi. Kita lakukan pada takbir yang kedua. Setelah itu doakan mayit dengan segala doa yang berarti mohon ampun, mohon rahmat, mohon ditinggikan derajatnya, mohon dia dimaafkan kesalahan dia. Maka Bapak Ibu bisa baca doa Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa 'idhhu min adzabil qabri wa 'adzabin nar. Terserah mana yang hafal oleh Bapak Ibu. Atau bisa juga Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kubur dia ini satu taman di antara taman-taman surga. Jangan jadikan satu lubang di antara lubang-lubang yang terhubung dengan neraka. Atau Bapak Ibu bisa lagi doa Allahumma ja'alhu ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan dia di akhirat nanti orang-orang yang diberi nikmat bersama para nabi, para siddiqin, bersama orang-orang syuhada, orang-orang saleh, kelompok terbaik ketika hadir di kiamat nanti. Atau kita doakan Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana. Berbagai doa yang bermakna mohon ampun, mohon rahmat untuk mayit, silahkan. Maka kalau bisa anak-anak yang dia alim, yang dia faqih, dia jadi imam untuk orang tuanya. Kenapa? Anak yang dia punya rasa sayang dengan orang tua, dia pasti pengen doakan orang tuanya banyak-banyak. Tapi kalau anak dia nggak ngerti sholat, Pak, kurang paham ilmunya, lalu ada orang alim, orang yang ngerti, dan orang ini kalau dia sholat dia lebih bisa mengerti secara ilmu dan dia ikhlas sholatnya, mending dia jadi imam, Pak. Kadang-kadang anaknya nggak ngerti cara sholat, baru kali itu dia mensolatkan mayat, Pak. Bukan mensolatkan bapaknya kali itu, kan bapak memang kali itu meninggal kan, cuma mensolatkan mayat sekali itu cuma gitu. Kalau enggak bapak meninggal, enggak pernah disolatkan mayat. Kira-kira menurut Bapak Ibu ngerti enggak dia solat mayat itu? Mungkin teorinya dia dapat pernah tahu, tapi belum tentu dia paham pelaksanaan. Jangan-jangan ketika mendoakan mayat enggak hafal dia doa Allah maghfir lahu warhamhu itu. Yang buka HP Android dia. Pas solat Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ada orang yang ngerti, orang alim yang ketika berdoa doanya ikhlas tulus untuk mayat, lebih baik dia jadi imam daripada anak dia. Kan kadang-kadang kita sholat mayat itu, Pak, rasanya baru boleh doa sudah takbir aja. Kan kadang gitu, Pak, ya. Tapi coba tengok di Masjidil Haram. Dah 4 kali saya doa tadi dibaca juga aja takbir yang kedua, ketiga imam lagi. Ya dah, Pak. Panjang mereka doa. Kenapa? Banyak yang dihafalnya doa dan dia mendoakan dengan doa-doa yang dihafal tadi itu. Tapi di kita ngaji aja jarang, gimana mendoakan orang tua yang panjang. Maka Bapak Ibu kalau ingin anak nanti mendoakan kita panjang-panjang, Pak, banyak doanya. Apalagi doanya panjang, ikhlas doanya, rajin-rajin ajak anak kita ngaji, Pak. Karena dia tidak mungkin tiba-tiba dia akan doakan kita nanti. Atau anak kita masukkan pesantren, masukkan ke tempat pendidikan yang dia belajar agama di situ. Poinnya adalah silahkan mendoakan mayat dengan doa apa yang hafal. Panjang redaksinya, singkat redaksinya boleh. Selama doanya mohon ampun, mohon rahmat untuk mayat. Sudah itu baru ditutup dengan salam. Mesti dibuka dengan takbir, ditutup lagi dengan salam. Salam yang rukun, salam yang kanan, yang kiri adalah sunnah. Sebagaimana sunnah di dalam salat. Baik. Ini tata caranya. Berniat dalam hati. Ini lebih kepada praktek dari rukun tadi, Pak.
Tadi kan pemaparan rukun. Ini teoritis praktiknya. Niat. Bisa usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sambil Allahu akbar baca niat ini. Atau usalli ala man shalla alaihi al-imam ma'muman lillahi ta'ala sambil takbir. Sudah itu kita berdiri bagi yang sanggup berdiri. Jadi rukunnya sudah. Sudah itu 4 kali takbir. Setiap takbir angkat tangan seperti takbiratul ihram saat solat. Kalau kita berjamaah enggak perlu baca takbirnya keras, cukup imam saja. Yang lain Allahu akbar dalam hati seperti kita takbir saat berjamaah. Allahu akbar. Angkat tangan seperti takbiratul ihram. Lanjut Pak Mul. Setelah takbiratul ihram yang pertama baca surat Al-Fatihah. Sebelumnya dia dahului dengan baca ta'awuz tapi tak dianjurkan iftitah. Dan setelahnya enggak dianjurkan pula baca surat Al-Falaq, An-Nas segala macam, enggak usah. Apalagi baca surat Al-Baqarah 1 juz itu. Atau 1 surat itu. Enggak. Cukup Al-Fatihah saja, Pak. Lanjut Pak Mul. Setelah takbir kedua baca selawat. Yang terbaik selawat Ibrahimiyah. Saya yakin semua kita hafal. Yang baru belajar salat pun insyaallah hafal. Kemudian setelah takbir ketiga di antaranya baca doa ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Nanti perempuan juga. Atau Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina. Ya Allah, ampuni bagi yang masih hidup di antara kami, yang sudah meninggal di antara kami, yang masih berjumpa dengan kami atau yang tidak ketemu lagi, jauh dia, sudah berangkat pindah di kampung kita. Wa saghirina yang kecil, wa kabirina yang besar, wa dzakarina yang laki-laki, wa unthana yang perempuan. Allahumma man ahyayta minna fa ahyina al-islam. Ya Allah, yang hidup sekarang ini tolong hidupkan mereka dalam Islam. Wa man ta'ammatahu minna fatawaffahu 'alal iman. Yang meninggal di antara kami wafatkan dalam keadaan iman. Atau doa yang lain, Allahumma ja'al qabrahu, yang tadi kita contohkan, radhatan min riyadil jinan. Maka Pak Mul ini boleh di-share Pak Mul. Bapak Ibu nanti boleh ambil file ini, silakan dihafal, silakan diamalkan. Lanjut. Untuk anak-anak, Allahumma ighfir li hayyina mayyitina syahidina wa ghaibina. Kenapa doa anak-anak ini agak khusus? Dia anak-anak ini ternyata enggak berdosa, Pak. Sehingga kita mohon ampunkan enggak hajat dia. Yang besar memang hajat. Anak-anak dia belum berdosa. Maka doanya Allahumma man ahyayta minna fa inal islam wa man amatahu minna fatawaffa 'alal iman. Allahumma ja'al faratan li abawayhi wa salafan zukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'a. Ini di antara doa kita. Anak ini kita berharap dia sebagai cadangan kita, tabungan kita. Dia sudah dahuluan meninggal, dia nanti akan menolong kita di akhirat. Dia menjadi syafaat, dia menjadi pelajaran, dia menjadi pendahulu yang nanti manfaat untuk kita di akhirat nanti. Wathaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkan timbangan kedua orang tuanya dengan telah sabar atas wafat anak yang ini. Wa afrighis sabra ala qulubihima. Ya Allah, karuniakan kesabaran kepada hati orang tua anak yang telah meninggal ini. Wala taftinhuma ba'dahu. Jangan timbulkan fitnah setelah meninggal anak ini. Boleh jadi Pak, meninggal anaknya enggak terima orang tua jadi gila setelah itu. Meninggal anaknya, dia setelah itu terbawa perasaan terus. Mungkin anak dah lama ditunggu, meninggal pula. Sehingga hidupnya menjadi tak menentu. Gara-gara tidak siap menerima anak meninggal duluan. Lanjut Pak. Setelah takbir keempat, biasanya kita baca doa ini. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tidak dibaca lagi doa setelah itu boleh. Makanya kalau kita sholat Masjidil Haram, rata-rata segera salam setelah itu. Karena enggak ada dibaca. Dibaca doa, silakan. Di antaranya ini. Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan halangi kami dari mendapat pahala terhadap mayat yang kami urus ini. Wala taftinna ba'dah. Jangan timbulkan fitnah di antara kami, di hidup kami setelah peninggalan orang ini. Waghfir lana walah. Ampuni kami dan ampuni dia. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan untuk saudara kami yang dia telah meninggal dan mereka meninggal keadaan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada kecemburuan, ada hasad, ada kedengkian sesama orang beriman. Engkau Maha Pengampun, Maha Rahman dan Rahim ya Allah. Berbaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Kita lanjut diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar salat.
Silakan bang. Baik. Saf. Baik, yang pertama, jumlah safnya apakah ganjil? Enggak mesti. Cuma kalau kita hubungkan dengan sunnah yang lain, sebaiknya jumlahnya ganjil, bang. Karena Allah suka yang jumlahnya ganjil. Jika dihubungkan sunnah yang lain. Tapi jika harus, enggak harus. Artinya boleh dia genap, boleh ganjil. Kemana tahu, bang? Ketika ya namanya kita berdiri spontanitas, enggak terhitung oleh kita ini ganjil apa genap. Kan kita sering, yang penting berdiri di soft gitu kan. Enggak terhitung oleh kita. Apalagi enggak ada panitia yang ngatur, bang. Jarang ada yang ngatur itu. Kita lebih spontanitas saja. Soft terbuat, kita tinggal gabung. Mau ganjil atau genap, jarang kita memperhitungkan itu. Jadi enggak syarat. Yang kedua, habis sholat ditanyain, ini baik atau tidak? Itu enggak ada larangannya, bang. Ketika ditanya itu, bagian daripada persaksian orang, prasangka baik orang, dia hidup sebagai orang baik. Dan ini bagi Allah bisa menjadi hujah. Tuh tengok oleh kalian wahai malaikat, dia diprosesikan oleh hamba-hambaku sebagai orang baik. Mereka yang berhubungan dengan orang ini, mereka yang tahu, dia persaksikan sebagai orang baik. Bagi Allah itu jadikan hujah. Oh, hambaku ini orang baik, maka dia layak diperlakukan secara baik. Rasul tak melakukan, sahabat tak melakukan, belum tentu. Jangan-jangan kita enggak tahu. Jangan kita enggak nemu riwayatnya. Kalaupun Rasul tak menentukan, Rasul tak mengerjakan, sahabat tak mengerjakan, ini bukan langsung dia menjadi otomatis terlarang. Kenapa? Yang tak boleh dibuat itu yang dilarang. Ada reaksi larangan. Enggak ada larangan. Juga enggak ada suruhan. Iya kan? Sehingga orang tak wajib membuat ini. Bila dibuat ini, dia enggak terlarang dibuat. Kan kita bukan hanya sekedar bertanya itu, bang, mendoakan juga. Salat juga, mendoakan juga. Kalau ada yang mengatakan lebih baik kita doakan, doakan juga kan. Setelah doa kita baru persaksikan baik dia atau tidak. Persaksian itu bagi Allah berguna. Gitu, bang. Di hadapan Allah dia akan jadikan hujjah kepada makhluk yang lain. Hamba aku baik, maka aku pantas perlakukan dia dengan baik. Cukup, bang? Baik, wallahu a'lam. Doa habis salat. Kan secara umum mendoakan mayat itu enggak ada larangan. Justru dalam salat kita doakan dia kan. Allahumma ighfir lahu tadi kan doa kan. Jangankan luar salat, dalam salat aja kita doakan. Sehingga kita doakan dalam salat, luar salat boleh. Sudah lama dia meninggal kita doakan, enggak ada larangan. Justru tadi kita sudah singgung sekilas, kalau ke kuburan Nabi anjurkan, doakan orang yang dikuburkan. Doakan orang yang ada di pekuburan. Nabi sengaja ajarkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Berarti kan setiap orang yang sudah meninggal, dia boleh didoakan. Dan disuruh oleh Nabi mendoakan lagi. Sudah? Setelah azan kita jawab, bang ya. Kita azan dulu, setelah azan kita jawab. Oke. Silakan yang azan. La ilaha illallah Muhammad marbahan salatul qaim sayyidina Muhammad. Apa tadi pertanyaannya, bang? Jadi ada 3 perbuatan yang sebaiknya enggak ditunda-tunda. Apa dia? Salat sudah masuk waktu. Yang kedua, mayat sudah bisa diurus.
dikuburkan, sebelumnya disolatkan, dikafani, dimandikan. Yang ketiga, anak perempuan dia sudah siap untuk menikah. Kenapa? Anak perempuan kalau dibiarkan dia tidak segera menikah, jangan-jangan dia berdosa tanpa pengawasan orang tua dia. Atau meskipun dalam pengawasan orang tuanya, dia berdosa juga. Ketika dia berdosa, bisa orang tuanya yang berdosa akibat tidak menjaga dia dengan baik. Kalau dia sudah menikah, ada suami dia, kemudian hal-hal yang kemungkinan terjadi dosa dengan dia, tertutupi dengan menikahnya dia. Termasuk kalau mayat sudah bisa diurus, segera diurus, jangan ditunggu-tunggu. Tapi apakah boleh lebih dari 2 kali solat masih kita belum kuburkan? Boleh. Cuma saja lebih baik segera diurus, segera dikuburkan lebih baik. Enggak ada ketentuan lebih dari 2 kali solat. Ketentuan itu enggak ada. Karena kondisi menguburkan ini macam-macam. Boleh jadi yang mudah, yang real-real terjadi di lapangan saja. Kadang penggalian kuburan itu tak semudah yang kita bayangkan. Ada yang di daerah mungkin Tembilahan mungkin banyak ya. Begitu digali itu, air keluar. Sehingga dikuburkan itu, mau orang baik atau tidak itu pasti dengan peti. Atau sebagian tanah keras. Memang daerahnya berbatu. Bentukan alamnya tak bisa dipastikan semuanya. Maka di Madinah itu kuburan namanya Baqi'. Baqi' itu dulu karakter tanah. Tanah yang gembur, yang mudah digali untuk jadi kuburan. Maka dimakamkan di tempat seperti itu karena mudah digali, kemudian menjadi nama tempat. Dikenallah nama dengan Baqi'. Sama dengan perumahan Damai Langgeng. Itu kan nama perumahan kan? Tapi orang sekarang nyebut di mana? Di Damai Langgeng. Padahal itu nama perumahan kan, bukan nama tempat kan? Nama tempatnya dulu apa tuh, Pak? Bukan Damai Langgengnya kenal orang sekarang gitu. Kira-kira begitu, karakter tanah itu. Maka boleh jadi karena faktor itu, atau boleh jadi sekarang itu diantaranya visum polisi. Atau faktor yang lain. Intinya sebaiknya dikuburkan secepatnya. Lebih baik. Oh, menunggu anaknya dulu. Enggak mesti. Tapi kalau mau nunggu anaknya memungkinkan, silakan tunggu. Tapi dikuburkan lebih cepat, lebih baik. Paham? Okay. Intinya jangan sampai sudah berubah pula jasad itu, baru diurus. Jangan. Sebelum dia berubah, kuburkan. Makanya sebagian tempat ada yang membuat jarak itu, kita boleh nggak diantar ambulan ke luar daerah atau ke daerah yang jauh itu? Jaraknya paling maksimal 15 jam dari dia meninggal gitu. Itu ada yang buat ketentuan gitu. Artinya dari meninggal, kalau sampai di tempat itu dengan kita mengantar tadi maksimal 15 jam, itu diperbolehkan. Kenapa? Biasanya fisik sudah berubah kalau sudah 15 jam ke atas. Gitu. Oke? Silakan ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu, ada Bu? Pertanyaan Bu? Enggak ada? Cukup? Oke. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, singgung sedikit tentang salat gaib. Salat gaib tata cara salatnya sama dengan salat mayat ada di hadapan kita. Enggak beda. Bedanya cuma pada niat. Yang kedua, mayatnya enggak ada. Dan salat gaib itu adalah syariatnya dari Rasul. Tadi kan sudah kita baca. Syariat salat mayat itu justru awalnya mayatnya enggak ada di hadapan Rasul, yaitu Raja Najasyi yang dia di Habasyah, Nabi di Madinah. Jarak jauh. Jika jarak jauh itu ada syariatnya, yang dekat lebih ada lagi. Dan itu banyak syariat seperti itu yang menjelaskan hadis-hadis Nabi. Sehingga kalau ada yang nanti tidak mau salat gaib, memperkarakan salat gaib, dia perlu mengkaji hadis yang tadi. Paham ya? Karena ada yang tak mau salat gaib. Berbagai argumen. Nabi justru salat mayat itu salat gaib beliau lakukan dan itu menjadi hujjah pelaksanaan salat mayat. Paham? Wallahu a'lam. Kita akan sambung di pekan akan datang. InsyaAllah pengkajian tentang pengkuburan mayat. Prosesi menguburkan mayat. Ini dah selesai tentang salat. Pekan lalu tentang mengkafani. Sebelumnya memandikan, sebelumnya lagi bagaimana mengurus mayat setelah dia meninggal, sebelumnya lagi pra mayat meninggal, ketika dia sakaratul maut mendampingi dia, sebelumnya lagi bagaimana mayat itu sakit, orang sebelum dia meninggal itu dia sakit, kita mengurus orang sakit, mendampingi dan adab orang sakit dan seterusnya. InsyaAllah setelah ini menguburkan mayat, setelah itu kalau mau dibahas tentang mayat ini masih banyak lagi.
Yasinan setelah mayat, takziah lagi. Kemudian nanti ada lagi bacakan Quran untuk mayat. 3 hari, 7 hari, 40 hari bisa dibahas. Asal sabar saja, bisa banyak dapat. Kalau enggak sabar, enggak banyak dapat. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.